Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Nur Amini dengan NIM 200509740112 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Jadi, infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling terhubung satu sama lain yang dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Jadi, jaringan berdasarkan sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan komputer terpusat atau centralized network, dan yang kedua ada jaringan terdistribusi atau distributed network. Nah, pada kedua jaringan ini memiliki perbedaan. Apa saja sih perbedaannya? Kita lihat di slide berikutnya. Perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Perbedaan yang pertama, pada jaringan komputer terpusat, komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Sedangkan pada sistem terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Perbedaan yang kedua, pada jaringan komputer menggunakan metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client-server. Sedangkan pada sistem terdistribusi menggunakan metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama. Perbedaan yang ketiga, pada jaringan komputer, masing-masing node atau workstation tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Sedangkan pada sistem terdistribusi, masing-masing terminal membutuhkan host atau komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, dan yang kedua ada LAN atau Local Area Network, yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, dan yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat. Jaringan PAN ini sederhana dan paling sering digunakan di rumah dan kantoran. Karakteristik PAN, yang pertama, kontrol terhadap jaringan dan perangkat dilakukan secara personal. Yang kedua, jangkauan jaringan PAN hanya beberapa meter dan dipengaruhi panjang pendek kabel. Dan yang ketiga, menggunakan beberapa teknologi protokol seperti Bluetooth dan lain-lain. LAN atau Local Area Network merupakan suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Karakteristik LAN, yang pertama tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Dan yang ketiga, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Karakteristik MAN meliputi area yang lebih luas dari LAN, yaitu 10-50 km. Yang kedua, sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. Dan yang ketiga, MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya daerah. Selanjutnya, WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Karakteristik WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Yang kedua, dapat melakukan pertukaran data atau frame antar router
atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Dan yang ketiga, jaringan WAN ini bekerja pada layar fisik dan pada layar data link dari layar OSI. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet yang dapat diakses kalangan internal, dan yang kedua ada internet yang dapat diakses oleh publik. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc ini merupakan implementasi jaringan wireless yang terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Sementara yang kedua ada infrastruktur. Jadi infrastruktur ini memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lainnya. Topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan, di mana penggunaan topologi jaringan berdasarkan pada biaya, kecepatan akses data, ukuran kualitas, maupun efisiensi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kelebihan topologi bus, yang pertama, topologi bus ini merupakan topologi yang sederhana. Yang kedua, biaya instalasi lebih murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Dan yang ketiga, cukup mudah apabila ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kekurangan topologi bus yang pertama, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Dan yang kedua, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star ini merupakan sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar node klien. Topologi star sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Kelebihan topologi star. Yang pertama, bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi. Yang kedua, tingkat keamanan yang cukup baik. Dan yang ketiga, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Kekurangan topologi star. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak kabel, karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Dan yang kedua, jika hub pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan gagal beroperasi. Yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring ini merupakan topologi yang menghubungkan antar PC dengan PC yang lain tanpa menggunakan hub atau switch. Pada saat proses instalasi hanya menggunakan LAN card. Kelebihan topologi ring, yang pertama, data mengalir dari satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya collision atau tabrakan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau dari kanan server. Dan yang ketiga, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Dan yang kedua, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi mesh merupakan bentuk topologi jaringan di mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama adalah fault tolerance, yang kedua terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, yang ketiga relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh, yang pertama sulit untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara sambungan yang berlebih. Pembagian jaringan penggunaan kabel dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Nah, jaringan wired network ini merupakan jenis jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data. Dan yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Pada jaringan ini tidak memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data.
jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast atau satu ke satu. Yang kedua ada broadcast atau satu ke semua, dan yang ketiga ada multicast atau satu ke grup. Sekian pembahasan model infrastruktur jaringan di video kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.